Makasih Prof. Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya terdengar jelas ya, Prof? Ya, bagus, bagus. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak para senior kita yang menyaksikan acara ini. Ya, alhamdulillah bisa bersama-sama kita mungkin mencari solusi ya. Baru saja saya rapat mewakili Pak Menteri Kesehatan bersama-sama dengan Menteri Bappenas, kemudian juga bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, dan juga BPJS dan juga DJSN, itu membahas masalah transformasi jaminan sosial, perlindungan sosial. Saya kira ini sudah mulai kita bergerak bagaimana kita harus reformasi, atau kata yang lebih seriusnya lagi adalah gimana kita melakukan upaya-upaya perbaikan seperti yang kita harapkan pada saat ini. Saya kira mengapresiasi apa yang dilakukan adik kita tadi, Bu, itu bagus sekali, karena dari sisi evaluasi di lapangan ini merupakan sesuatu yang harus kita lihat. Saya bisa share sedikit slide, Prof. Ya, silakan dibuka ya. Ya. Oke. Nggak banyak kok. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya diundang oleh PKMK, ini sesuatu yang mengerikan bagi saya ya, karena kita berbicara masalah peraturan dan perundang-undangan, ya. Apalagi isu sentral adalah bagaimana membicarakan isu sentralistis dan desentralisasi kebijakan SKN. Semuanya itu, ya, undang-undang SJSN maupun BPJS, kalau kita lihat bahwa hanya berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 28 ayat 1, 2, 3, terutama kita lihat ayat 3, bahwa dalam memenuhi kebutuhan pemerintah itu bertanggung jawab memberikan jaminan sosial. Kemudian pada pasal 34 juga dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah, artinya dari undang-undang ini sudah jelas bahwa apa yang diberikan oleh negara dalam ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah adalah untuk seluruh rakyat. Nah, tentu saja kalau kita lihat bahwa cita-cita mulia adalah melindungi rakyat dari yang sesuai dengan siklus kehidupannya. Jadi mulai dari kandungan, bayi sampai kepada usia lanjut. Tetapi ada satu hal yang jadi catatan kita, ya, untuk melindungi rakyat ini bukan hanya sekedar melindungi, tetapi dapat dijangkau dengan mudah. Nah, inilah kita bicara akses yang ada hubungannya nanti dengan bagaimana hal-hal yang bersifat kompensasi yang di awal disampaikan oleh Prof. Laksono. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat dari justifikasi undang-undang kita bahwa setiap warga negara itu punya hak, mau dia miskin, kaya, dan lain-lain. Nah, apakah kita pernah menghitung berapa hak-haknya? Ya, hak satu orang itu berapa sih sebenarnya untuk kebutuhan-kebutuhan sosialnya? Setelah kita hitung, dicari dari mana uangnya dan bagaimana cara kita bisa mendistribusikan dengan baik. Nah, ini adalah satu PR bagi kita dari sisi public policy, tentu dari peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali pada sentralisasi masalah pelaksanaan JKN di daerah, sebenarnya pada tahun 2005 itu pernah dilakukan judicial review oleh di MK. Ya. Kemudian keluarlah keputusan MK 007 tahun 2005. Di situ diamanahkan memang itu dibolehkan desentralisasi, tetapi dengan syarat harus ada badan hukum yang berbentuk BPJS, karena ini dibentuk dengan dasar undang-undang. Nah, berhubung adanya undang-undang BPJS yang sentralistis, jelas sekali bahwa keputusan dari MK 007 tahun 2005 tidak bisa berlaku efektif. Pertanyaan kita bersama, mungkin saya yang bertanya ya, apakah undang-undang yang kita lahirkan itu sudah memenuhi semangat dan kondisi kedua-duanya yang sama, gitu loh. Pada saat dibuat, ingat SJSN 2004 itu sama dengan keluarnya Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004. Ya,
Kemudian undang-undang yang kita lahirkan bersama-sama ini, ya, undang-undang BPJS 2011 itu udah memakan waktu 7 tahun. Kemudian apakah undang-undang yang kita laksanakan saat ini sudah memenuhi cita-cita kita bersama? Nah, tentunya ini yang perlu kita evaluasi. Saya setuju kalau kita evaluasi secara menyeluruh. Pertanyaannya adalah, apakah kita perlu omnibus law? Karena banyak sekali Undang-Undang Kesehatan 36 2009, Undang-Undang Rumah Sakit 44 2009, Undang-Undang ECSN 40 2004, Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan undang-undang lain. Apakah tidak sebaiknya omnibus law atau hanya sekedar revisi? Karena revisi ini satu lagi kita akan bahas. Ini juga menyuarakan suatu pemikiran bagaimana kita nanti ke depan bisa menyikapinya dengan baik. Ya. Selanjutnya, saya ingin mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan pemerintah daerah tidak diberikan kewajiban, sebenarnya dengan peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 merupakan revisi yang kedua dari Perpres 82 2018, ini telah disebutkan sebenarnya, tetapi memang khusus pada PBI. Pasal 29 ayat 4. Untuk menjamin kelangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan, pemerintah daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi peserta, ya, sesuai dengan kapasitas fiskal daerah masing-masing. Pasal 29 ayat 5-nya juga mengatakan ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Saya kira karena amanahnya sama dari Undang-Undang Dasar 45, makanya bagaimana kita bisa menerjemahkan undang-undang ini dalam bentuk implementasi kemampuan keuangan daerah. Tentunya daerah banyak yang mereka urus, ya. Salah satu tadi SPM, ya. Bagaimana SPM bisa berlanjut karena standar pelayanan minimal ini merupakan kewajiban, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar juga, ya, kebutuhan dasar kesehatan dari masyarakat di wilayah tersebut. Nah, ini juga hal yang tadi disebut-sebut oleh Prof. Laksono, ya, mungkin sudah mencapai 60-70%, tetapi insya Allah paling lambat 2020 Desember kita sudah membuat suatu rumusan dan membuat keputusan apa itu disebut dengan kebutuhan dasar kesehatan. Karena ini kebutuhan dasar kesehatan, kemudian juga kelas standar yang ada, ini adalah amanah SJSN. 16 tahun seolah-olah itu terneglektedkan atau terlupakan, termasuk juga masalah kompensasi. Nah, ini artinya apa? Kalau kita melihat evidence di lapangan dan juga kebutuhan dari teman-teman di lapangan, ini seharusnya memang kita sadar kembali bahwa filosofi 2004, ya, suasana kebatinan 2004 itu tampaknya belum masuk pada saat ini. Nah, ini yang sebenarnya harus benar-benar kita pahami bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sedang bersama-sama dengan teman-teman di DJSN, kira-kira kita membuat desentralisasi kesehatan versus sentralisasi, ya. Nah, kalau ditanya apa peran daerah itu sangat besar. Ketersediaan mutu dan vaskes adalah kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin keadilan terhadap akses vaskes, gitu. Kalau kita berbicara di sini sistem kesehatan nasional, ada subsistem obat perbekalan dan kemudian ini semua kendalinya sebenarnya berada di pemerintah daerah. Nah, untuk itu tadi Pak Edward Sigalinging juga sudah mengatakan bahwa kita harus benar-benar menelaah secara detail bagaimana aturan-aturan ini bisa terimplementasikan, tentunya dengan kapasitas fiskal daerah masing-masing. Kalau kita lihat BPJS itu sebenarnya dia kan purchasing strategiknya yang dilakukan adalah membeli pelayanan yang sudah lulus akreditasi atau kredensial. Nah, ini tetapi supaya dia dibeli, pemerintah daerah bertanggung jawab, ya, terhadap ketersediaan mutu dan vaskes. Tetapi karena ini ada azas konkuren,
tentunya dalam hal ini pemerintah pusat juga berkewajiban ya untuk bisa memenuhi apa-apa yang diperlukan demi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. Saya kira itu beberapa pandangan saya ya tentang desentralisasi maupun sentralisasi terhadap Undang-Undang 40 maupun Undang-Undang 24 2011. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ya, ini adalah reformasi perlindungan sosial ya yang menjadi suatu agenda kami di pusat. Nah, salah satunya poin nomor 4, Pak. Ya, reformasi skema pembiayaan. Nah, ini nanti bagaimana kita mengolahnya secara detail, bagaimana ini APBD, non APBD, APBN dan lain-lain. Saya kira ini bagus sekali ya, sudah masuk ke dalam agenda reformasi perlindungan sosial yang saat ini sedang dalam pembahasan. Terima kasih, Pak.